Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Alwi Aprilia, NPM 2141152 dari Manajemen 21 Gabungan. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang akuntansi dalam konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan adalah suatu upaya untuk memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mengurangi dampak negatifnya terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan akuntansi lingkungan sendiri adalah aktivitas jasa yang memiliki peranan untuk menyediakan informasi akuntansi yang dapat dipengaruhi oleh respon perusahaan terhadap masalah yang mengancam tempat keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya dalam rangka mengukur posisi perusahaan dalam lingkungan, mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan serta strategi untuk memperbaiki posisi tersebut dalam mengubah sistem manajemen untuk menjamin perbaikan yang terus-menerus. Tujuan dari penerapan akuntansi lingkungan sendiri yaitu sebagai alat manajemen lingkungan, digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi lingkungan. Data akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menentukan biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya keseluruhan konservasi lingkungan, juga investasi yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan. Biaya konservasi lingkungan sendiri itu ialah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perawatan, pengamanan, pengaturan, dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk memastikan kondisi lingkungan tetap terjaga. Biaya ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Antara lain, yang pertama, biaya pencegahan lingkungan. Biaya pencegahan lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, seperti biaya pelatihan karyawan. Yang kedua, biaya deteksi lingkungan. Biaya ini ialah biaya yang dikeluarkan untuk mendeteksi adanya kerusakan lingkungan, seperti biaya audit kegiatan lingkungan. Yang ketiga adalah biaya kegagalan internal lingkungan, yaitu biaya yang timbul akibat kerusakan lingkungan yang terjadi di dalam perusahaan seperti biaya pengelolaan dan pembuangan limbah beracun. Yang terakhir yaitu biaya kegagalan eksternal lingkungan, yaitu biaya yang timbul akibat kerusakan lingkungan yang terjadi di luar perusahaan, namun harus ditanggung oleh perusahaan, seperti biaya pemulihan lingkungan setelah terjadinya pencemaran. Di sini lingkup biaya konservasi lingkungan. Yang pertama, standar tujuan. Standar tujuan merupakan kriteria untuk mensesuaikan biaya yang dihabiskan dalam konservasi lingkungan. Usaha-usaha dengan tujuan konservasi lingkungan dibuat dengan aturan-aturan yang tidak hanya terbatas pada perlengkapan atau penggabungan fasilitas yang digabungkan pada emisi, tetapi juga termaksud dalam usaha pembersihan untuk mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya itu jumlah investasi dan jumlah biaya. Jumlah investasi itu mengacu pada pengeluaran investasi perusahaan untuk aset yang dapat didepresiasi untuk tujuan konservasi lingkungan. Informasi ini membantu untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penambahan modal dalam kegiatan konservasi lingkungan. Dalam kasus bahwa kegiatan konservasi lingkungan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Sedangkan jumlah biaya merupakan bagian dari keseluruhan biaya-biaya perusahaan dalam perusahaan dan merupakan jumlah yang digunakan untuk tujuan konservasi lingkungan. Pelacakan biaya membantu dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan biaya yang terjadi pada periode tertentu untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan konservasi lingkungan. Yang selanjutnya yaitu kategori biaya konservasi lingkungan. Bisa dilihat pada PowerPoint yang saya tampilkan, yaitu ada Business Area Cost, yaitu biaya konservasi lingkungan untuk mengendalikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh operasi bisnis dalam area bisnis. Yang kedua, upstream atau downstream cost, yaitu biaya konservasi lingkungan untuk mengendalikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh operasi utama biaya konservasi lingkungan untuk mengendalikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh operasi utama di hulu atau di hilir. Kemudian ada administration cost, yaitu biaya pelestarian lingkungan hidup yang berasal dari kegiatan administratif. Kemudian ada R&D cost, yaitu biaya konservasi lingkungan yang berasal dari kegiatan penelitian dan pengembangan.
Kemudian ada social activity cost, yaitu biaya pelestarian lingkungan yang berasal dari kegiatan sosial. Kemudian ada environmental remediation cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menangani kerusakan lingkungan hidup. Yang terakhir ada other cost, yaitu biaya lain yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.